Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga ayah, bunda dan anak-anakku sekalian senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran akidah akhlak untuk kelas 1 ya. Akidah artinya keyakinan, akhlak artinya perilaku. Oke, sekarang kita menginjak ke bab yang baru, yaitu iman kepada Allah. Sebelum membahas iman kepada Allah, kita bahas dulu tentang apa itu dua kalimat syahadat ya. Syahadat itu artinya persaksian atau perjanjian ya. Bunyinya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Nah, syahadat itu terbagi dua, ada syahadat tauhid, yaitu yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, dan ada syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat ini perlu anak-anak ketahui bahwasannya syahadat ini adalah sebagai bukti. Pengucapan syahadat ini adalah sebagai bukti bahwasannya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat ini adalah termasuk rukun iman yang pertama ya. Makanya bagi orang yang kafir atau non muslim yang mau masuk Islam, nah orang yang kafir atau non muslim yang mau masuk Islam, yang baru masuk Islam itu disebut mu'alaf. Nah, bagi mu'alaf yang pertama harus dikerjakan itu yaitu membaca dua kalimat syahadat ya. Untuk contohnya bisa kita lihat di video. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, terkhusus pada Adinda Yohana, hari ini insyaallah satu di antara saudari kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perenungan, pembelajaran dan pendalaman atas apa yang beliau telah pahami selama ini, dengan izin Allah insyaallah malam ini akan mengikrarkan syahadat untuk kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Mohon untuk disaksikan. Kita ingin memastikan pada Adinda bahwa keislaman beliau tidak ada unsur paksaan, baik secara halus apalagi secara kasar. Adinda masuk Islam ada yang paksa? Enggak siap, Pak Ustadz. Tidak ada dari siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah rabbil alamin.
Nah, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana orang kafir atau non-muslim berikrar syahadat ya. Nah, kemudian menginjak selanjutnya yaitu bahwasannya syahadat itu juga sering kita dengar atau kita kumandangkan ketika berazan ya. Cuman kalau ketika berazan asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa-nya dihilangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jadi 2 kali ya. Contohnya kalau di adzan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di qomatnya juga ada ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, cuman kalau di qomat 1 kali 1 kali. Kemudian selain azan juga kita sering membaca syahadat ini ketika sholat. Nah, khususnya ketika duduk tasyahud ya atau tahiyat. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ada ya. Nah, kemudian kita menginjak ke beriman kepada Allah ya. Membahas tentang beriman kepada Allah. Sebelum dibahas, sebelum dijelaskan, alangkah lebih jelasnya lagi kita menonton dulu videonya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo, Bu. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo. Tuh kan benar suara Syamil. Silakan masuk, Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai, Do. Assalamualaikum. Bagaimana kok bisa kesetrum begitu, Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, Dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya, tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit, Do. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa?
Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dedek yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dedek sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dedek itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dedek, suka kasih Dedek makan, baju baru, dan kalau Dedek sakit ibu merawat Dedek. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dedek sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang kakak sedang sakit. Nah, dari video yang telah kita tonton, kita dapat menyimpulkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak boleh kita menyembah yang lainnya ya. Menyembah patung ya, dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang menyembah patung. Kemudian ketika Mesir zaman dahulu juga ada yang menyembah hewan ya, ada yang menyembah buaya dan yang lainnya. Kemudian juga ketika zaman Nabi Muhammad SAW sebelum lahir, ketika mau lahir ya, sebelum lahir itu ada orang-orang yang menyembah api. Nah, kaum ini disebut kaum Majusi. Kenapa mereka menyembah api? Karena mereka punya api yang tidak pernah mati, ya, tidak pernah padam, nyala terus karena si apinya itu terus ditiup sama
sama setan ya, supaya terus menyala ya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, api yang besar yang tidak pernah padam itu padam seketika. Tidak perlu pakai air, tidak perlu ditiup, tidak perlu pakai apapun, dia mati ataupun padam secara sendirinya ketika Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW juga. Nah, dari video tadi juga kita bisa melihat bahwasannya Allah itu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang menciptakan hewan-hewan, yang menciptakan malaikat, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan sungai, menciptakan air, menciptakan tanah, batu dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semua yang ada di kita di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari Hojam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelum nanti setelah sama Hojam ditutup, ada lagu tentang Allah adalah pencipta ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari Hojam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.